Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk mendukung channel ini agar berkembang dan memberikan informasi terbaik untuk kalian semua. Hai, kembali lagi bersama saya Leni. Video kali ini saya bakalan cap cip cup alias nge-recap atau ngasih tahu semua alur cerita dari salah satu film yang bertemakan psikopat yang lumayan menegangkan buat nemenin kalian semua di hari weekend ini. Film ini juga merupakan salah satu rekomendasi buat kalian yang suka dengan adegan-adegan sadis. Filmnya film lama tahun 2009 yang mungkin kalian pernah nonton atau yang baru tahu, yuk langsung saja gabung sama saya di channel ini. Film horror slasher The Collector ditulis oleh Patrick Melton dan Marcus Dastan yang juga penulis dari film-film horor yang bergenre sama yakni Saw 4, 5, dan 6. Film The Collector penuh dengan adegan mencekam pastinya dan dibalut jump-scare mahal yang tak pernah diduga oleh kita sebagai penonton. Dari awal sampai akhir dijamin bikin kalian tidak bisa berkutik, penuh dengan ketegangan dan baluran darah dari setiap korban psikopat. Para pemain dalam film ini pun dari segi aktingnya cukup lumayan. Intinya langsung saja masuk ke alur cerita film The Collector 2009. Scene diawali dengan sepasang suami istri yang baru saja pulang, mungkin dari acara pesta, mungkin. Lalu sang istri menuju kamarnya di lantai atas dan suaminya ada di lantai bawah. Si suami mencoba untuk menyalakan lampu rumah, namun tampaknya ada masalah dengan lampu rumah mereka. Tak lama, sang istri berteriak memanggil suaminya. Kemudian, si suami langsung menuju ke lantai atas tempat di mana sang istri memanggil dia. Mereka berdua terkejut karena tiba-tiba ada sebuah kotak besar berwarna merah di dalam kamar mereka. Kotak itu pun tiba-tiba saja bergerak dan si suami semakin penasaran akan isinya, lalu mencoba membuka kotak merah tersebut. Dan boom, ada seseorang di belakang sang suami yang langsung menutup mulut si suami. Yap, film pun dimulai The Collector 2009. Bercerita mengenai seorang pria yang bernama Arkin. Tampaknya si Arkin bekerja sebagai tukang reparasi rumah. Awal cerita, Arkin sedang mengerjakan pekerjaannya di salah satu rumah seorang pengusaha batu permata yang bernama Mr. Chase. Sembari dia mengerjakan pekerjaannya, dia juga mengamati situasi yang ada di dalam rumah tersebut. Mr. Chase tinggal bersama istri dan dua orang anak perempuannya, Jill dan Hannah yang paling kecil. Lanjut ke cerita Arkin. Arkin mempunyai istri dan seorang anak perempuan bernama Cindy. Namun tampaknya hubungan antara Arkin dan istrinya kurang begitu baik. Mungkin disebabkan karena mereka terlilit utang yang banyak pada seorang rentenir. Dan malam itu sang istri meminta sejumlah uang kepada Arkin agar dapat melunasi semua utang-utang mereka. Namun uang hasil kerja Arkin masih kurang dan belum dapat memenuhi semua utang-utang mereka. Arkin dan istrinya pun mulai bertengkar. Sang istri ketakutan jika tidak bisa melunasi utangnya malam ini. Dan Arkin mencoba menenangkan sang istri. Arkin berjanji kepada istrinya dia akan melunasi semua utang-utangnya pada waktu tengah malam. Arkin mendatangi seorang mafia untuk membantunya melunasi semua utang-utang Arkin dan istrinya. Arkin menawarkan kerjasama dengan mafia tersebut. Arkin berencana mencuri sebuah batu permata di brankas rumah Mr. Chase tempat dia bekerja. Dan Arkin berjanji akan membawa batu permata itu pada waktu tengah malam. Kebetulan keluarga Mr. Chase sedang pergi berlibur. Inilah kesempatan Arkin untuk masuk ke dalam rumah Mr. Chase dan mencuri batu permatanya. Arkin melancarkan aksinya dan setiba di rumah Mr. Chase, Arkin sempat bingung dan kaget karena tiba-tiba saja ada seekor anjing yang menyerangnya di halaman rumah Mr. Chase.
Untung saja anjing itu dirantai, jadi Arkin bisa menghindari dari serangan si anjing. Padahal Mr. Cheese tidak pernah memelihara seekor anjing. Arkin meneruskan aksinya, dia merusak pintu rumah Mr. Cheese dan masuk ke dalam rumah. Arkin menuju lantai atas rumah Mr. Cheese dan memeriksa sekeliling. Arkin langsung menuju kamar Mr. Cheese, tempat di mana brankas batu permata itu disimpan. Ketika dia sedang mencari tahu kode brankas, tiba-tiba terdengar suara orang sedang membuka pintu rumah Mr. Cheese. Ada orang lain selain dirinya di rumah Mr. Cheese. Dengan sigap, Arkin menunda aksi membuka brankas dan bersembunyi. Adegan ini deg-degan. Kirain bakal ketahuan, cuk. Arkin langsung turun ke lantai bawah. Sedangkan orang lain tadi tampaknya juga memeriksa kamar Mr. Cheese. Arkin berniat keluar dari rumah itu lewat pintu tempat dia masuk, tapi ternyata pintunya terkunci dan tidak bisa terbuka. Arkin bingung dan tiba-tiba si orang lain tadi turun ke bawah. Arkin yang mendengar langkah kaki si orang tadi langsung cepat-cepat bersembunyi. Namun, karena dia ingat akan janjinya kepada sang istri, Arkin melanjutkan lagi aksinya. Arkin kembali ke kamar Mr. Cheese untuk membuka brankas. Ketika si Arkin akan membuka brankas, dia mendengar suara Victoria, istri Mr. Cheese yang sedang kesakitan dari ventilasi udara. Lagi-lagi dia menunda aksinya. Arkin bergegas bersembunyi ketika mendengar seseorang berjalan ke arah kamar Mr. Cheese. Belum sempat dia menutup pintu tempat dia akan bersembunyi, Mr. Cheese tiba-tiba muncul dan terjatuh di lantai dengan luka di sekujur tubuhnya. Mr. Cheese yang saat itu melihat Arkin mengira kalau semua ini adalah perbuatan dari Arkin. Arkin yang tampak bingung berusaha menyuruh Mr. Cheese untuk diam. Namun, Mr. Cheese tetap saja bersuara dan menuduh si Arkin pelakunya. Kemudian, Mr. Cheese pun bangun dan berusaha mengambil golf yang berada di dalam kamarnya. Ternyata, tempat golf tersebut sudah dipasang jebakan oleh si penjahat psikopat. Mr. Cheese pun sontak terseret dan terjatuh. Kemudian datanglah si psikopat yang langsung menyeret Mr. Cheese. Arkin yang melihat hal tersebut takut dan mencoba mencari jalan keluar, tapi tetap saja dia terjebak di dalam rumah itu. Arkin yang mulai panik melihat telepon dan berencana menggunakan telepon tersebut. Tanpa Arkin sadari, ternyata telepon itu pun telah dipasang jebakan paku oleh si psikopat, yang mengakibatkan kuping Arkin berdarah karena terkena paku yang ada di dalam gagang telepon. Arkin mencoba membuka jendela, namun sayangnya jendela juga dipasang jebakan pisau yang langsung saja menancap ke tangan si Arkin. Lengkap sudah penderitaan Arkin. Arkin panik dan bersembunyi ketika si psikopat mulai mencurigai dan mengecek rumah Mr. Cheese. Arkin baru sadar kalau tidak ada jalan keluar. Seluruh rumah Mr. Cheese sudah dipasang jebakan oleh si psikopat. Dan adegan sembunyi-sembunyian pun antara Arkin dan si psikopat dimulai. Dengan sangat hati-hati, Arkin mencari jalan keluar sambil memperhatikan setiap sudut rumah yang dipasang jebakan. Si Arkin dan si psikopat masih bermain petak umpet. Akhirnya, Arkin masuk ke dalam basement untuk menghindar dari si psikopat. Dan ternyata di dalam basement tersebut ada Mr. Cheese yang sudah disiksa oleh si psikopat. Mr. Cheese menyuruh Arkin agar dapat menolong istrinya. Arkin sempat menanyakan di mana keberadaan Jill dan Hannah.
Lalu, Mr. Cheese bilang kepada Arkin supaya mengambil pistolnya yang berada di dalam kamar dan ditaruh di brankas. Arkin menanyakan kode brankas kepada Mr. Cheese. Mr. Cheese pun memberikan kodenya kepada Arkin. Sebelum Arkin kembali ke lantai atas, Arkin mencoba melihat kondisi dari Victoria, istri Mr. Cheese. Victoria meminta Arkin untuk mencari Hana yang sedang bersembunyi. Dan Arkin meminta Victoria untuk menarik perhatian agar dia bisa keluar dari basement dan menuju kamar Hana tanpa ketahuan oleh si psikopat. Victoria pun berteriak dan si psikopat langsung menyamperi Victoria. Kesempatan itu diambil oleh Arkin menuju kamar Hana dan mencari Hana. Sedangkan di bagian lain, Victoria sedang disiksa dan lidahnya bakalan dicabut deh sama si psikopat itu menggunakan tang, tapi tampaknya tidak jadi. Karena tidak menemukan Hana, Arkin pun langsung menuju kamar Mr. Cheese dan membuka brankas mengambil pistol yang tadi dibilang oleh Mr. Cheese. Kemudian di dalam brankas itu juga terdapat batu permata yang Arkin incar. Arkin pun mengambil keduanya. Sementara di bagian yang lain, Mr. Cheese lagi asik-asiknya ini disiksa oleh psikopat. Benar-benar nggak ada akhlak psikopat, udah nyiksa Victor. Balik lagi ke Mr. Cheese. Arkin yang sudah mendapatkan pistol mencari peluru di laci-laci kamar Mr. Cheese tapi tidak menemukan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam lemari kamar Mr. Cheese. Arkin yang mengira kalau itu adalah Hana menuju lemari pakaian yang ada di kamar Mr. Cheese dan membukanya. Ternyata di dalam lemari pakaian Mr. Cheese terdapat kotak besar berwarna merah sama seperti kotak merah di scene awal. Arkin membuka kotak itu dan di dalamnya bukan Hana melainkan Larry, laki-laki yang ada di awal film sebelumnya. Larry menyuruh Arkin untuk keluar dari rumah tersebut. Arkin bertanya kepada Larry siapa sebenarnya psikopat itu. Larry bilang kalau psikopat itu mengoleksi orang-orang yang ia sukai dan membunuh sisanya yang dia tidak sukai. Karena si Larry berteriak, si Arkin yang panik memasukkan lagi Larry ke dalam kotak merah. Dan sekali lagi Arkin mencoba mencari jalan keluar. Arkin melihat di salah satu kamar ada jendela yang terbuka. Arkin pun mencoba masuk ke dalam kamar tersebut dan dia pun terjebak. Lantai kamar itu dipasang semacam lem panas. Ketika kita menginjaknya maka ya sudah kita bakalan terperangkap. Kucing aja sampai kejebak lengket dan tidak bisa lepas. Arkin yang tambah panik tanpa sengaja membuat keributan dengan menjatuhkan buku-buku. Psikopat yang mendengar itu langsung menuju tempat Arkin. Supaya bisa lepas dari jebakan tersebut, si Arkin melepaskan sepatu-sepatunya. Di scene ini cukup menegangkan melihat usaha Arkin agar tidak ketahuan oleh si psikopat. Arkin memutuskan kembali ke basement dan ketika dia sampai di basement, dia melihat kondisi Mr. Cheese yang sudah meninggal. Say goodbye to Mr. Cheese. Arkin menuju ke Victoria untuk menolongnya. Arkin mencoba melepaskan semua ikatan Victoria. Selanjutnya Arkin mengajak Victoria keluar dari basement. Namun sayangnya si Victoria melihat kondisi mayat suaminya Mr. Cheese yang mengenaskan. Victoria pun terkejut dan histeris menyaksikan kondisi Mr. Cheese. Arkin mencoba menenangkan Victoria, tapi usahanya gagal. Si Victoria lari menuju pintu keluar basement. Sekali lagi, katakan say goodbye to Victoria. Victoria ditusuk berkali-kali oleh si psikopat dan ia pun terjatuh dari tangga. Arkin pun yang melihat itu auto ngumpet di bawah meja.
Ketika suasana mulai aman, Arkin kabur dan keluar dari basement. Lagi-lagi, Arkin mencoba mencari jalan keluar, tapi tetap saja dia tidak menemukan solusinya. Parahnya, tiba-tiba si Jill, anak paling besar Mr. Cheese, pulang ke rumah bersama pacarnya. Arkin yang melihat Jill berusaha memperingati Jill, namun suara Arkin tidak kedengaran oleh Jill. Jill mengajak kekasihnya masuk ke dalam rumah, namun ia tidak dapat membuka pintu rumahnya. Jill mencoba masuk lewat pintu belakang. Psikopat yang tahu akan keberadaan Jill sengaja membukakan pintu belakang agar Jill bisa masuk ke dalam rumah. Jill dan kekasihnya pun berhasil masuk ke dalam rumah dan seperti biasa mereka berdua bersenang-senang. Ternyata psikopat tadi memperhatikan tingkah laku Jill dengan pacarnya. Di lain sisi, Arkin bersembunyi di bawah meja yang penuh dengan ranjau. Kembali lagi ke Jill yang lagi enak-enakan dengan pacarnya, tiba-tiba melihat psikopat yang sedang memperhatikan mereka. Mereka berdua pun kaget. Ya udah deh, psikopat itu langsung menyerang kekasihnya Jill dan kalian tahu lah, nasib yang sama juga menimpa kekasihnya si Jill. Jill juga diserang dan digeret oleh si psikopat. Tapi sebelum itu, Jill sempat menekan HP-nya buat menelpon pihak kepolisian, namun HP-nya terjatuh. Di scene yang lain, Arkin tetap berusaha mencari jalan keluar dari rumah tersebut, tapi tetap saja tidak menemukannya. Arkin membunyikan alarm jam untuk menarik perhatian psikopat agar dia bisa menolong si Jill. Ketika Arkin sudah melepaskan semua ikatan dari tubuh Jill, tapi ya gitu, yang ditolong memang gak ada akhlak. Ya sudah, akhirnya Jill pun mati menyusul pacarnya. Si Arkin ini ya kadang-kadang PA ya, kenapa nggak langsung kabur aja? Jiwa hero-nya pun tetap muncul. Lagi-lagi dia ingin menolong si Harry, tapi ya gitu tetap saja gagal. Karena sudah terlalu takut, akhirnya Arkin meninggalkan Harry dan kabur keluar dari rumah tersebut dengan memecahkan kaca jendela. Kenapa nggak dari tadi, Cuk? Salut memang sama si Arkin ini. Ketika dia sudah ada di luar, sudah aman posisinya, dia noleh lagi ke rumah si Mr. Cheese dan di jendela dia melihat Hannah yang muncul sedang meminta tolong. Ya udah deh, akhirnya dia masuk lagi untuk menolong si Hannah. Hannah lari dari kejaran psikopat yang sudah mengetahui keberadaannya. Ketika Hannah hendak ditangkap oleh psikopat, Arkin memukul kepala psikopat dan langsung membawa Hannah pergi. Hannah dan Arkin membuat rencana untuk menggagalkan aksi psikopat, tapi ternyata rencana mereka gagal, yang kena malah si Harry. Mulai deh aksi serang-serangan dan kejar-kejaran antara psikopat dengan Arkin dan Hannah. Hannah berhasil lari sedangkan Arkin ketangkap sama si psikopat. Arkin dibawa ke basement dan diikat plus disiksa. Gak lama, datanglah seorang polisi ke rumah Mr. Cheese dan mencoba melihat ke dalam rumah Mr. Cheese. Betapa kagetnya dia ketika melihat mayat dari pacarnya si Jill. Tapi ya gitu, kenapa yang datang hanya satu polisi? Ya sudah, auto diserang dan dibunuh oleh si psikopat. Di lain scene, Arkin berhasil melepaskan diri dan membawa anak pergi. Adegan kejar-kejaran serang-serangan pun terjadi antara psikopat dengan Arkin dan Hannah. Akhirnya, Arkin mengalahkan psikopat dan pergi dari rumah tersebut. Pihak polisian pun tiba dan menolong mereka.
Rumah Mr. Cheese tiba-tiba saja meledak sesuai dengan rencana psikopat yang ingin meledakkan rumah tersebut. Tapi ceritanya tidak sampai di situ. Ketika Arkin dibawa menuju rumah sakit, dalam perjalanan, mobil yang membawa Arkin mengalami kecelakaan dan mobil pun terguling. Arkin yang berbaring lemah berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi, psikopat itu muncul lagi dan menyeret Arkin keluar. Arkin yang tampak lemah tak berdaya melawan si psikopat. Arkin dimasukkan ke dalam mobil dan ditaruh di dalam kotak merah. Nasibnya sama seperti korban-korban psikopat yang lain. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang dan tetap memberikan hiburan yang menarik untuk kalian semua.